Awal mula pembagian batas Indonesia dan Malaysia pada Pulau Sebatik didasarkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Britania Raya yang menduduki kedua negara tersebut sebelum kemerdekaannya. Oke. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Nanti untuk link video originalnya aku taruh di description box ya. Oke, ini ada video menginformasikan bahwa kenapa sih ada dua negara di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah salah satu pulau terluar di Indonesia yang terletak di sebelah timur laut Pulau Kalimantan. Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan negara Malaysia, dengan garis lurus yang melintang di tengah pulau sebagai batas antara dua negara tentunya. Wilayah Indonesia di bagian selatan dan wilayah Malaysia di bagian utara. Lalu, mengapa Pulau Sebatik terbagi menjadi dua bagian? Kita simak video kali ini. Langsung aja kita nonton videonya. Ini adalah Pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di sebelah timur laut Pulau Kalimantan. Iya, benar. Pulau Sebatik memiliki luas kurang lebih 452,2 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 72.000 jiwa. Pulau Sebatik berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Terdapat garis lurus di tengah pulau sebagai batas yang membuat pulau ini terbagi menjadi dua bagian. Wilayah Indonesia di bagian selatan dan wilayah Malaysia di bagian utara. Lantas, mengapa Pulau Sebatik terbagi menjadi dua bagian? Awal mula pembagian batas Indonesia dan Malaysia pada Pulau Sebatik didasarkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Britania Raya yang menduduki kedua negara tersebut sebelum kemerdekaannya. Penetapan perbatasan seluruh wilayah Indonesia dan Malaysia berawal dari perjanjian pada tahun 1824 antara Belanda dan Britania Raya. Perjanjian tersebut menetapkan lingkup pengaruh Kepulauan Melayu antara dua kekuatan kolonial pada masa itu, Belanda dan Britania Raya. Pemisahan lingkup pengaruh ini menjadi dasar penetapan perbatasan antara Belanda dan Britania Raya di kemudian hari. Hingga pada tahun 1891, dilakukan pertemuan untuk mengatur mengenai perbatasan darat di Pulau Kalimantan antara Belanda dan Britania Raya. I see. Pertemuan tersebut juga lebih dikenal dengan sebutan Konvensi London yang ditandatangani di London pada tanggal 20 Juni 1891 oleh Belanda dan Britania Raya. Hasil dari Konvensi London salah satunya mencetuskan bahwa perbatasan antara Belanda dan Britania Raya di Pulau Sebatik berada pada garis lintang 4 derajat 10 menit lintang utara. I see. Selain itu, dilakukan juga pemasangan patok perbatasan di Pulau Sebatik oleh Belanda dan Britania Raya sebagai tanda untuk masing-masing wilayah. Berdasarkan prinsip Iuti Possidetis Juris, perjanjian dan sejumlah kesepakatan pada masa kolonial akhirnya diadopsi oleh Indonesia dan Malaysia sebagai penerus pemerintahan Belanda dan Britania Raya. Hal inilah yang menjadi sebab Pulau Sebatik terbagi menjadi dua bagian seperti yang kita ketahui saat ini. Pada masa sekarang ini, perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik nyatanya tidak sesederhana itu. Garis perbatasan pada Pulau Sebatik masih menjadi perundingan antar kedua negara hingga saat ini. Hal ini dikarenakan perbedaan koordinat pada garis perbatasan yang ditentukan dengan menggunakan teknologi pemetaan masa dulu dan saat ini. Terlebih lagi, patok perbatasan yang dipasang oleh Belanda dan Britania Raya, beberapa di antaranya sudah hilang. Pertanyaannya, bagaimana bisa teknologi pemetaan masa dulu dan saat ini dapat menghasilkan koordinat yang berbeda? Mungkin akan kita bahas pada video lainnya. Siap. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian punya pertanyaan dan pendapat lainnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Itu tadi dari Petapedia, kenapa ada dua negara di Pulau Sebatik. Tentu saja ya teman-teman ya. Di lain kata, ini Pulau Sebatik ini perbatasan di antara kedua negara. Masyarakatnya pun hidup dengan rukun, alhamdulillah. Perekonomian dan perdagangan masyarakatnya sangat pesat. Dan dengan kata lain, mata uang perdagangan di Pulau Sebatik ini ada dua berarti ya teman-teman ya. Ringgit dan rupiah tentunya. Faktanya, meskipun ada dua mata uang di Pulau Sebatik,
ringgit Malaysia lebih digunakan ketimbang rupiah. Disimpulkan bahwa permasalahan di pulau-pulau terluar di Indonesia adalah terjadinya perbedaan harga barang kebutuhan pokok yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia yang ada di Pulau Sebatik lebih memilih untuk melakukan kegiatan ekonomi di kota Tawau, Sabah, Malaysia daripada Nunukan, Kalimantan Utara. Dengan kata lain, Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar di Indonesia. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, ini sebagai contoh, sebagai bukti bahwa Indonesia dan Malaysia ini negara serumpun. Karena apa? Yaitu tadi, satu pulau pun kita terdiri dari dua negara, Indonesia dan Malaysia. Alangkah harmonisnya, indahnya jika kita saling rukun tentunya ya teman-teman ya. Itu tadi teman-teman, demikian video kita kali ini, sudah aku share tentunya. Yang tadinya nggak tahu jadi lebih tahu, besok-besok lagi kita lanjutin lagi ya requestan dari teman-teman semua. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Nanti kalau ada komentar apa lagi silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Aku akhiri dulu video kita kali ini. Misalkan ada request apa lagi boleh aja tulis di kolom komentar dan boleh kirim linknya ke DM Instagram aku di @rizkia. Aku akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, bye bye, see you next time, bye.